Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yance Manim dengan NIM D1B18125, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Alok-Oleo. Di sini saya akan dapat melaksanakan tugas dari mata kuliah Pertanian Berkelanjutan dengan judul Berkelanjutan Pertanian, Konsep, Prinsip, dan Bukti. Ini ditemukan oleh Jules Cantik dan kawan-kawan. Kekhawatiran tentang keberlanjutan dalam sistem pertanian berpusat pada kebutuhan untuk mengembangkan teknologi dan praktik yang tidak memilih efek buruk pada barang dan jasa, lingkungan, dapat diakses dan efektif bagi petani dan mengarah pada peningkatan produktivitas pangan. Terlepas dari kemajuan besar dalam produktivitas pertanian dalam setengah abad terakhir, dengan produktivitas tanaman ternak yang sangat didorong oleh peningkatan penggunaan pupuk, air, irigasi, mesin pertanian, pestisida, dan tanah, akan terlalu optimis untuk mengonsumsi bahwa hubungan ini akan tetap linear di masa depan. Diperlukan pendekatan baru yang akan mengintegrasikan proses biologis dan ekologi ke dalam produktivitas pangan, meminimalkan penggunaan input tak terbarukan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kesehatan petani, konsumsi manfaat, pengetahuan, keterampilan petani secara produktivitas. Sehingga menggunakan modal manusia dengan input eksternal yang mahal dan manfaat kapasitas koleksi masyarakat secara produktivitas untuk kerjasama. Memecahkan masalah pertanian dan sumber daya alam bersama seperti hama, daerah aliran sungai, irigasi, hutan, dan manajemen kredit. Prinsip ini membantu dan aset modal penting untuk sistem pertanian alami. Sosial manusia, fisik, dan modal finansial. Peningkatan modal alami adalah tujuan utama. Keberlanjutan pertanian mengarahkan fokus pada kedua, perbaikan genotip melalui berbagai pendekatan biologis modern dan peningkatan pemahaman. Manfaat pengelolaan manipulasi dan didesain ulang ekologi dan agronomi. Pengelolaan ekologi agroekosistem membahas aliran energi, siklus, dan nutrisi. Konteks berkelanjutan pertanian. Ketertarikan pada berkelanjutan sistem pertanian dan pangan dapat ditelusuri ke masalah lingkungan yang mulai muncul pada 1950-an sampai 1960-an, dan namun gagasan tentang berkelanjutan setidaknya berasal dari tulisan tertua yang masih ada di Cina, Yunani, dan Roma. Cato 1979, Rosset 1988, Conway 1997, Wenua 2001. Sebuah saat ini kekhawatiran tentang keberlanjutan pusat pada kebutuhan untuk mengembangkan berkelanjutan pertanian, konsep, prinsip, dan bukti. Ini ditemukan oleh Jules Cantik dan kawan-kawan. Kekhawatiran tentang keberlanjutan dalam sistem pertanian berpusat pada kebutuhan untuk mengembangkan teknologi dan praktik yang tidak memilih efek buruk pada barang dan jasa, lingkungan, dapat diakses dan efektif bagi petani dan mengarah pada peningkatan produktivitas pangan. Terlepas dari kemajuan besar dalam produktivitas pertanian dalam setengah abad terakhir, dengan produktivitas tanaman ternak yang sangat didorong oleh peningkatan penggunaan pupuk, air, irigasi, mesin pertanian, pestisida, dan tanah,
akan terlalu optimis untuk mengasumsi bahwa hubungan ini akan tetap linear di masa depan. Diperlukan pendekatan baru yang akan mengintegrasikan proses biologis dan ekologi ke dalam produktivitas pangan, meminimalkan penggunaan input tak terbarukan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kesehatan petani, konsumsi manfaat, pengetahuan keterampilan petani secara produktivitas. Sehingga menggunakan modal manusia dengan input eksternal yang mahal dan manfaat kapasitas koleksi masyarakat secara produktivitas untuk bekerjasama. Memecahkan masalah pertanian dan sumber daya alam bersama seperti hama, daerah aliran sungai, irigasi, hutan, dan manajemen kredit. Prinsip ini membantu dan aset modal penting untuk sistem pertanian alami. Sosial manusia, fisik, dan modal finansial. Peningkatan modal alami adalah tujuan utama. Keberlanjutan pertanian mengarahkan fokus pada kedua, perbaikan genotip melalui berbagai pendekatan biologis modern dan peningkatan pemahaman. Manfaat pengelolaan manipulasi dan didesain ulang ekologi dan agronomi. Pengelolaan ekologi agroekosistem membahas aliran energi, siklus, dan nutrisi. Konteks berkelanjutan pertanian. Ketertarikan pada berkelanjutan sistem pertanian dan pangan dapat ditelusuri ke masalah lingkungan yang mulai muncul pada 1950-an sampai 1960-an, dan namun gagasan tentang berkelanjutan setidaknya berasal dari tulisan tertua yang masih ada di Cina, Yunani, dan Roma. Cato 1979, Oset 1988, Conway 1997, Wenua 2001. Sebuah saat ini kekhawatiran tentang keberlanjutan pusat pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem berkelanjutan yang tinggi dapat dianggap barang dan jasa lingkungan dengan sebaik-baiknya tanpa merusak aset-aset ini. Alteri 1995, Cantik 1995, Oma 1998, 2005. Sebuah Ikan Foy 1997, Hartotika Flick 1999. Seminat 2008. Prinsip-prinsip utama untuk berkelanjutan adalah: 1. Mengintegrasikan proses biologis dan ekologis. Tanah alelopati, kompetensi, predasi, dan paratisme ke dalam proses produksi pangan. 2. Meminimalkan penggunaan input yang terbarukan yang menyebabkan kerusakan lingkungan atau kesehatan petani dan konsumen. 3. Manfaatkan pengetahuan dan keterampilan petani secara produktivitas sehingga meningkatkan kemandirian mereka dan menggantikan sumber daya manusia untuk input eksternal yang mahal. Dan yang keempat, memanfaatkan kapasitas kolektif masyarakat secara produktivitas untuk bekerja sama, memecahkan masalah pertanian dan sumber daya alam bersama-sama seperti hama di daerah aliran sungai, irigasi, hutan, dan pengelolaan kredit. Aset modal untuk sistem pertanian. Apa yang membuat pertanian unik sebagai sektor ekonomi adalah bahwa pertanian secara langsung mempengaruhi banyak aset yang menjadi sandara keberhasilan sistem pertanian di semua tingkatan. Tergantung pada nilai layanan yang mengalir dari total stok aset yang mereka berpengaruh dan kendalikan. Dan 5. Jenis aset.
yang mereka mempengaruhi kendalikan 5 jenis aset: kapital, alam, sosial, manusia, fisik, dan finansial. Sekarang diakui penting, namun ada beberapa keuntungan dan keraguan dengan penggunaan istilah modal. Di satu sisi, modal menyaratkan aset dan aset harus dirawat dan dilindungi. Lain modal dapat menyaratkan kerukuran dan transabilitas yang mudah karena nilai sesuatu bisa diberi nilai moneter, maka tampaknya tidak masalah. Jika hilang karena memang yang ditentukan dapat dengan mudah dialokasikan untuk membeli aset lain atau untuk mentransferkan dari teman lain. Tetapi alam dan nilai-nilainya yang lebih luas tidak begitu mudah bergantian sebagai komoditas. Solomon 1988, Ostrom 1990-an, Putnam di 1993, Flora 1996, Baton 1998, Northwood 1998, dan 2000, Constadec 1997, 2003. Meskipun demikian, istilah-istilah seperti modal, alam sesuai, dan manusia berguna dalam membantu apa pertanian dan sistem apa yang paling berhasil. 5 ibu kota didefinisikan dengan cara berikut. Saya modal dialokasikan barang dan jasa yang dibudidayakan dan dipanen atau ditangkap, pengaturan air, pengolahan, asimilasi, dekomposisi sampah, sirkulasi nutrisi, dan fiksasi. Pembentukan tanah dan pengendalian hama secara biologis, regulasi kimia, regulasi iklim, habitat satwa liar, perlindungan badal dan pengendalian banjir, penyerapan karbon, penyerbukan dan rekreasi. Costanza KDK 1997, Mea 2005. Setiap kegiatan yang mengarah pada peningkatan aset modal terbarukan ini memberikan kontribusi terhadap berkelanjutan, namun berkelanjutan pertanian tidak mengharuskan semua aset ditingkatkan pada saat yang bersamaan. Satu sistem pertanian yang menyumbang lebih banyak pada aset modal ini daripada yang lain dapat dikatakan lebih berkelanjutan, tetapi mungkin masih ada pertukaran. Dengan satu aset, peningkatan aset meningkat saat aset lahirnya turun, namun dalam praktiknya biasanya ada hubungan kuat antara perubahan modal alam, sosial, dan manusia. Tentik 2003. Dengan sistem pertanian yang memiliki banyak efek potensial pada ketinggian ketiganya. Pertanian oleh karena itu pada dasarnya multifungsi secara bersama-sama, menghasilkan banyak fungsi non-makanan unik yang tidak dapat diproduksi oleh sektor ekonomi lain dengan begitu efisien. Jelas tantangan kebijakan utama baik untuk negara industri maupun negara berkembang. Adalah menemukan cara untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi pertanian kuncinya adalah dapat dilakukan sampai berupa peningkatan efek samping positif dan menghilangkan efek negatifnya. Ini tidak akan mudah,
membangun pertanian masa lalu, cenderung mengembalikan multifungsi pertanian dan biaya eksternal yang cukup besar. Efek samping dan eksternalitas sangat sedikit data tentang biaya lingkungan dan kesehatan yang dikenakan oleh pertanian pada sektor dan kepentingan lain. Pertanian dapat berdampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan sumber daya alam yang berlebihan sebagai input atau penggunaannya sebagai penyerap solusi efek. Semacam itu disebut eksternalitas negatif karena biasanya merupakan efek non-pasar dan oleh karena itu biayanya bukan bagian dari harga pasar. Eksternalitas negatif adalah salah satu penyebab klasik kegagalan pasar di mana pencemar tidak membayar biaya penuh dari tindakan mereka dan oleh karena itu biaya ini disebut biaya eksternal. Bonmol Hot 1988-2000 sampai 2003, Sebadov dan Preti 2004, Lomot 2008. Eksternal di sektor pertanian setidaknya memiliki 4 ciri. Biaya seiring diabaikan seiring terjadi pada waktu. Yang kedua, seiring merusak kelompok yang kepentingan tidak terwakili dengan baik dalam politik atau pengambilan keputusan, proses. Dan yang keempat, identitas sumber eksternal tidak terlalu diketahui. Misalnya, petani umum memiliki sedikit intensif untuk mencegah sistem alam terdekat karena mereka mengalihkan biaya penuh pembersihan konsekuensi lingkungan kepada masyarakat luas dengan cara yang sama. Produsen pestisida mereka tidak perlu membayar untuk efek samping merugikan yang mungkin terjadi.